Hai teman-teman semua, aku masih akan diskusi tentang tarif tram nih, kan masih trending ya. Jadi apa sih ancamannya? Kenapa sih begitu heboh dibicarakan gitu ya? Kenapa sih ada tuntutan-tuntutan pemerintah harus segera bertindak kan gitu. Sebenarnya apa sih ancaman dari tarif timbal balik tram gitu. Terus kalau ada ancamannya, apakah ada peluang gitu kan? Biasanya kan uh, sisi kanan dari ancaman itu kan peluang. Nah, kira-kira ancamannya apa? Terus apakah ada peluang atau tidak? Ya, kalau kita bicara ancaman gitu ya, nah teman-teman kan tahu ya bahwa Amerika itu merupakan salah satu negara terbesar tujuan ekspor Indonesia, dan terutama untuk ekspor non migas seperti alas kaki, kemudian garment gitu ya. Dan yang itu kebetulan itu kan industri padat karya di Indonesia yang menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Maka nah ini bisa menjadi ancaman nih, menjadi sumber ancaman nih. Kenapa? Kalau tarifnya tinggi, maka kan kemungkinan ekspornya akan turun nih akibat tarif tinggi gitu kan. Daya saing produk ekspor kita di sana, di negeri Permansam sana itu kan menjadi turun. Maka ancaman yang mungkin terjadi, kalau dampak langsungnya itu jelas ya, dampak langsungnya itu biasanya pada kurs gitu ya, rupiah akan melemah, itu paling cepat gitu ya. Nah tapi kalau ke sektorialnya gitu, ke pasar realnya itu ya bisa menyebabkan adanya gelombang PHK. Nah, kalau ada gelombang PHK nih, maka apa nanti akibat selanjutnya? Ya akan melonjaknya tingkat kemiskinan. Nah, itu yang mungkin terjadi gitu. Dan tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kemiskinan yang naik, itu nanti punya konsekuensi yang lain ya teman-teman. Ada konsekuensi sosial, ada dampak terhadap kondisi politik, bisa jadi loh. Jadi kalau tingkat kemiskinan tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, padahal nih yang namanya perut ya, perutnya udah gede tapi tetap saja lapar gitu ya, butuh makan. Nah kalau miskin itu kan ada miskin, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan. Nah maka ini ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan itu bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, teman-teman. Maka ya tadi, pengangguran, kemiskinan, kemudian ada dampak sosial dalam bentuk tingkat kriminalitas yang tinggi. Kalau tingkat kriminalitasnya tinggi, itu nanti juga bisa berdampak loh pada stabilitas kehidupan politik kita gitu ya. Banyak demo dan lain sebagainya. Kriminalitas seperti perampokan, seperti pembegalan, penjamretan dan lain sebagainya gitu. Lalu dampak sosial juga ya, jadi kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat pun akan mungkin terjadi. Mereka yang terkena PHK itu kan akan berkurang nih income-nya. Artinya mereka yang orang kaya itu yang mungkin nggak masalah mereka gitu kan, tapi mereka yang kehilangan pekerjaan, dan ini banyak, maka ketimbangan pendapatan di dalam masyarakat juga masih sangat mungkin meningkat. Nah kemudian tadi penurunan income itu kan tentu akan berpengaruh pada akses seseorang atau akses sebuah keluarga itu terhadap fasilitas pendidikan, terhadap fasilitas kesehatan, seperti itu ancamannya. Maka memang saya setuju bahwa pemerintah memang harus segera bertindak, tapi kita sudah tahu ya bahwa Indonesia tidak akan melakukan tarif balasan ya, tetapi pemerintah itu lebih memilih jalur negosiasi. Semoga berhasil gitu ya. Nah tapi tadi
biasanya ada ancaman itu pada sisi positifnya kan ada nggak sih peluangnya? Kalau apa ya, menurut saya peluang itu ya ada gitu ya, peluang baiknya itu ada gitu kan. Bagi saya peluangnya adalah mungkin dalam kondisi terpaksa kita segera menggarap pasar dalam negeri gitu teman-teman. Kita itu punya penduduk yang sangat banyak ya, 270 juta penduduk Indonesia tersebar di seluruh kepulauan, pulau-pulau di Indonesia. Itu pasar yang sangat besar gitu. Artinya kalau kita mampu menggarap pasar dalam negeri, maka ketergantungan kita terhadap luar negeri itu kan berkurang, dan secara kedaulatan itu menyebabkan kedaulatan ekonomi kita meningkat teman-teman. Itu sih menurut saya. Tapi saya kurang tahu pasti dulu seperti apa gitu ya. Tapi Vietnam itu kan pernah ya, jadi waktu itu Vietnam itu menjadi pemenang perang dagang jilid pertamanya si Trump antara AS dan Cina gitu ya. Tapi saya cari-cari jurusnya Vietnam itu seperti apa gitu. Kalau teman-teman tahu mungkin bisa ya komen gitu ya. Dulu Vietnam ngapain sih gitu kan? Apa yang dilakukan oleh Vietnam? Kita bisa belajar kan dari sana juga. Nggak ada salahnya kok kita belajar gitu. Itu sih menurut saya. Jadi apa namanya, ada ancaman, memang tadi ancaman itu kalau dampak terdekatnya tadi ya tikus. Tapi kalau ancaman selanjutnya yaitu ada gelombang PHK, kemiskinan, dan rentetan dari dampak pengangguran dan kemiskinan. Begitu sebentar teman-teman usul deh, apa kita mau diskusi apa.